Dari trailernya sih keren ini film, apalagi pemerannya si Nebula, Karen Gillan, dan para pendukung film juga ciamik nih. Nggak ada salahnya sih kalau Gunpowder Milkshake dinikmati bersama camilan, cepuluh, ceblas, apa sih. Gunpowder Milkshake menjadi debut layar lebar sutradara berkewarganegaraan Israel, Navot Papuzhadeh. Film juga diperankan oleh Karen Gillan sebagai Sam, Lena Headey sebagai Scarlett, Paul Giamatti sebagai Nathan, beserta pendukung film lainnya yang turut memeriahkan. Gunpowder Milkshake berkisah mengenai seorang pembunuh bayaran bernama Sam yang ditugaskan untuk membunuh seorang akuntan The Firm, tempat di mana Sam selalu mendapatkan misi-misi pembunuhan. Si akuntan bernama David telah mencuri sejumlah uang dari The Firm, maka diutuslah Sam untuk menghabisi nyawa David sekaligus untuk membawa kembali uang perusahaan yang dibawa kabur itu. Setelah menembak David, Sam justru berbalik membantu David karena alasan pencurian uang adalah untuk menebus putrinya yang bernama Emily yang telah disekap dan disandera oleh sekelompok penculik bertopeng. Sam kemudian mengantarkan uang tebusan sendirian kepada para penculik dengan maksud untuk kembali merebut uang tersebut setelah Emily dibebaskan, lalu mengembalikannya ke perusahaan The Firm. Sialnya, rencana itu gatot alias gagal total, karena uang yang dibawa para penculik hancur meleduk alias meledak atas ulah kebodohan serta keserakahan para penculik itu sendiri yang saling berebut hasil uang penculikan. Makin naas nasib Sam ketika ia diberitahu oleh Nathan bahwa dirinya telah membunuh putra bos mafia langganan The Firm di misi sebelumnya, yang mana The Firm akhirnya justru tidak ingin membela Sam terkait uang The Firm yang juga tidak bisa kembali. Walhasil Sam diburu oleh kedua belah pihak, bos mafia maupun The Firm. Premis tentang pembunuhan bayaran atau pemburu akhirnya diburu oleh orang yang menugasinya sudah sering sekali dibuat di Hollywood. Sebut saja Jason Bourne, John Wick, Sis Van Houten, Young Dangerous, dan selain sebagainya. Cerita Gunpowder Milkshake tidak hanya berfokus pada tokoh utamanya saja, juga fokus kepada beberapa orang yang akhirnya membantu Sam menyelesaikan masalahnya tersebut, termasuk ibunya yang juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran sama seperti Sam yang telah 15 tahun menghilang. Kembali muncul berkat arahan Nathan karena tidak tega Sam akan diburu habis-habisan oleh mereka semua. Adegan tembak-tembakan dengan efek slow motion di restoran mengingatkan saya pada film-film Sweetheart. Meskipun adegan perkelahiannya lebih banyak dilakukan oleh tokoh utama, sesekali saya selalu teringat dengan film John Wick ketika menonton film ini. Sedikit lebih rata-rata mirip soalnya. Cerita juga menggulirkan konflik ibu dan anak alias Sam dan Scarlett, meskipun tidak diulas terlalu dalam, di mana sutradara hanya memberikan secuplikan saja tanpa mengarahkan lebih detail. Sepertinya sutradara hanya ingin film ini berjalan sederhana, bisa dinikmati siapa saja tanpa harus berpikir keras dengan segala polemik yang ada. Kasarnya, sang sutradara seperti ingin mengatakan, "Oke, tonton saja film ini sebagai hiburan, duduk manis serta nikmati popcornmu dan jangan banyak mengeluh." Untuk sebuah film yang memiliki durasi sepanjang 120 menit, Gunpowder Milkshake tidak memiliki cukup kedalaman cerita yang dapat membuat penontonnya merasa benar-benar terikat atau terkesan. Banyak kelemahan dalam pengembangan karakter-karakternya.
Eksplorasi perkelahiannya pun juga kurang terlihat memberikan efek realita yang sebenarnya, seperti disajikan seadanya saja. Meskipun begitu, bagi saya Gunpowder Milkshake masih jauh lebih baik dari Black Widow dari sisi cerita. Mungkin tidak apple to apple atau semangka ke semangka, saya nggak peduli. Karena Karen Gillan yang sudah teruji aktingnya selama dia menjadi Nebula di Guardian of Galaxy, dengan adegan-adegan perkelahian mampu menorehkan perhatian lebih bagi penonton secara utuh. Terlebih ketika cewek-cewek lain yang paruh baya angkat senjata dan ikut berkelahi. Wow, oke lah, seperti menonton film Red. Karena harus diakui Gunpowder Milkshake berhasil dikemas untuk menjadi sajian aksi yang memikat, tidak nanggung dan tidak membosankan di pertengahan cerita, dan memberikan ending yang manis, membuat saya jadi berharap ini ada sequelnya. So, selebihnya silahkan menonton film ini sendiri, dan sampai jumpa. Salam film-film berkualitas.